Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di Bincang Akademia IAIN Parepare yang dikelola oleh Humas IAIN Parepare, di mana hari ini Bincang Akademia IAIN Parepare akan membahas kembali terkait tentang penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen di IAIN Parepare untuk tahun 2020 dan 2021. Saya host dari Bincang Akademia IAIN Parepare, Muhammad Taufik Syam. Hari ini kedatangan tamu ibu dosen lagi. Ya, kemarin saya kedatangan di ibu dosen, sekarang saya kedatangan lagi ibu dosen. Nah, mudah-mudahan nanti ini semakin banyak ibu dosen yang datang di Bincang Akademia IAIN Parepare ini, supaya bincang ini semakin segar. Nah, hari ini saya kedatangan oleh salah seorang dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Nur Fitriani. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bincang Akademia IAIN Parepare, Ibu Fitri ini adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian kebetulan beliau juga di Prodi Perbankan Syariah, Bu Fitri. Di Prodi Perbankan Syariah. Nah, di tahun 2021 ya Bu Fitri kemarin. Ya, 2021 Bu Fitri kemarin itu melakukan penelitian bersama dengan Ibu siapa Bu Fitri ini? Ibu Rukia ya? Iya. Ibu Rukia, yang judulnya terkait tentang pengaruh kecerdasan emosional kinerja karyawan frontliner PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Polewali di era pandemi COVID-19. Menarik terkait kalau kita berbicara tentang COVID, Bu Fitri. 2019 ini kita pun sekarang masih dalam proses mitigasi COVID. Nah, ketika kita berbicara tentang COVID-19 yang terjadi di tahun 2000, puncaknya di tahun 2020 dan 2021 ini, ada hal yang cukup menjadi perhatian terkait tentang bagaimana mengelola emosional para pekerja-pekerja, khususnya para pekerja yang berhadapan langsung dengan konsumen. Nah, di dalam penelitian Ibu Fitri ini kan Ibu Fitri membahas tentang frontliner. Nah, ini yang menariknya, karena yang Ibu Fitri bahas ini adalah frontliner, dimana kalau kita bicara tentang frontliner bank, karena latar belakang Ibu Fitri ini jadi Bincang Akademia IAIN Parepare, sebelum Bu Fitri jadi dosen ini, Bu Fitri juga adalah frontliner di salah satu bank BUMN. Nah, pasti Bu Fitri tahu betul bagaimana kondisi emosional yang dihadapi oleh para frontliner, khususnya untuk teller dan customer service yang ada di bank itu. Nah, kalau dalam berbicara tentang kecerdasan emosional, Bu Fitri, kan kita berbicara tentang kecerdasan yang meliputi tentang bagaimana menjaga emosi diri, kemudian bagaimana menahan diri, bagaimana bersikap, yang intinya bagaimana diri melakukan kontrol, self control dalam diri ini. Nah, kalau di penelitian Ibu Fitri sebenarnya sih apa yang melatar belakangi sampai Bu Fitri tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini bersama dengan Ibu Rukia? Silakan Bu Fitri. Oke, baik. Terima kasih Pak Opik. Jadi di sini judul saya kan pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan dari frontliner PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Polewali. Awalnya kenapa saya tertarik meneliti terkait mengenai kinerja dari karyawan yang saya kaitkan dengan kecerdasan emosional ya. Kenapa saya rasa dari pemantauan saya, apalagi pengalaman saya pribadi kan waktu saya di BRI kemarin. Udah apa-apa di BRI kemarin, ya di BRI kemarin. Lumayan banyak, seperti yang kita ketahui kan, BRI kan lumayan banyak nasabahnya. Lumayan banyak banget nasabahnya. Jadi banyak sekali nasabahnya intinya. Jadi sebelum COVID saja, bagaimana kita kontrol emosi, bagaimana kita berempati dengan nasabah, itu sangat penting pada saat kita menduduki posisi jabatan frontliner. Nah, di saat pandemi ini kan di 2020-2021, awalnya 2019. Jadi saya tertarik karena saya lihat bagaimana sih kita ini mau melayani dengan kondisi kita disuruh ditekankan untuk physical distancing lah, social distancing lah. Sedangkan kan harusnya kita harus berhadapan langsung dengan nasabah. Harus banyak interaksi dengan nasabah. Kemudian kalau misalnya kita berinteraksi dengan nasabah, kemudian kita pakai tidak pakai masker, dihalangi sama ini. Ya. Awalnya kan memang mohon maaf, rata-rata BUMN dulu kan belum pakai yang kayak gini ya. Baru pada saat COVID, pandemi itu pun hampir
mungkin sekitar 1 tahun baru dia Pak gunakan ini, mungkin sudah dievaluasi kali ya. Jadi dari situ saya lihat bagaimana sih caranya ini karyawan frontliner khususnya teller, CS, bagaimana dia kontrol emosinya, bagaimana dia motivasi dirinya untuk tetap rajin bekerja, bagaimana dia berempati sama nasabah ketika nasabah mengeluhkan keluhannya, sedangkan di sisi lain dia harus menjaga dirinya dari segi dari segi physical distancing kan, virus COVID-19 maksud saya. Nah itu yang menjadi alasan saya tertarik untuk meneliti penelitian itu. Kemudian saya kaitkan dengan kinerja karyawan. Karena sebelum era COVID-19 saja kan, jujur waktu saya menjadi frontliner sempat jenuh, sempat capek, sempat keluhan nasabah kan bergantian. Kemudian bagaimana kita mengontrol emosi kita, apalagi ini dulu waktu frontliner apa? Teller, CS? Saya kebetulan teller CS dulu 3 tahun, kemudian teller 2 tahun. Jadi kurang lebih 5 tahun pengalaman frontlinernya ya. Jadi seperti itu. Kemudian saya kaitkan nih sama kinerjanya frontliner, bagaimana dia melayani di era pandemi COVID-19. Nah, kenapa saya pilih di cabang Polewali? Karena memang saya kebetulan kemarin waktu WFH kan saya lagi lama di Polewali. Karena saya kemarin BRI-nya kebetulan di Makassar. Waktu dulu penugasannya di Makassar. Dan sudah pernah meneliti sebelumnya juga di BRI tapi dengan judul yang lain. Makanya saya tertarik di Polewali Mandar karena saya takutnya juga kita keluar, kita nanti bawa virus ke tempat lain atau kita masukkan virus ke kota kita. Jadi saya ambilnya di Polewali. Akhirnya saya meneliti terkait itu, bagaimana dia melayani. Kemudian kalau tidak salah di Polewali Mandar kemarin, jadi saya juga penelitiannya itu Pak, saya pakai ini kuesioner secara online, Google Form. Karena kan sekarang sudah, pada saat itu kan kita masih dilarang untuk bertemu langsung. Jadi memang saya cuma bertemu dengan HRD-nya. Nah HRD itu kan yang kontrol semua. Kebetulan di Polewali itu kan sampai cabangnya itu ada di Mamasa. Jadi sub cabangnya unit apa? Bukan, kantor KCP. cabang pembantu ya. KCP sampai di Mamasa. Jadi dia sampai di Mamasa. Jadi kecil kemungkinan kan kita sampai ke Mamasa meneliti, apalagi dalam waktu ambil skop besarnya pandemi toh. Jadi saya wawancaranya lewat SDM yang perpanjangan langsung ke frontliner. Baik, jadi begini Bu Fitri, kemarin itu waktu COVID ya, yang saya mau juga diskusikan sama Bu Fitri, ini kan kemarin waktu COVID-19 boleh dikata salah satu tempat kerja yang paling banyak juga itu terpapar oleh COVID-19 itu adalah pegawai bank. Rata-rata malah frontliner yang kena. Bahkan saya dapat informasi karena kebetulan ada teman yang juga frontliner di BRI itu, dia mengatakan bahwa sampai tempat kampusnya BRI yang ada di Makassar itu malah berubah menjadi tempat karantina COVID untuk para pegawai BRI. Nah, apakah itu tidak mempengaruhi psikologinya psikologinya para frontliner ini, karena kan mereka ini yang harus berhadapan langsung dengan para nasabah, sementara juga sudah mendapatkan fakta di lapangan bahwa teman-teman mereka yang frontliner di tempat lain ini sudah ada yang dikarantina, sudah terpapar COVID. Nah, apakah ini tidak mempengaruhi emosional dari para frontliner itu? Apakah di dalam penelitian Bu Fitri ada yang ditemukan seperti itu? Jadi yang saya teliti itu kan kecerdasan emosional dan kinerjanya. Memang saya dengar dari beberapa teman yang ada di Makassar itu katanya kampus Sendik Sendik itu dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri untuk karyawan BRI. Nah memang memang dari mungkin dasarnya dari situ sehingga banyak bermunculan semacam pembukaan rekening bisa lewat mobile banking, kemudian bahkan ATM. Intinya dia inovasi dari BRI itu dia lakukan lewat aplikasi mobile banking yang memang kita tidak bisa mengurangi interaksi langsung antara karyawan dengan kayak store tunai misalnya, ATM CRM seperti itu. Sekarang banyak sekali dibuat seperti itu dengan adanya ini pandemi kemarin. Nah, saya sebenarnya juga tertarik dengan kecerdasan emosionalnya di situ. Ada beberapa bahkan teman dekat saya, bahkan dia kan kalau tidak salah di BRI kemarin itu setiap berapa minggu dia di swab ya.
dia di swab, kalau memang dia positif otomatis dia kena isolasi mandiri. Saya cerita bahkan waktu masih awal-awal pandemi dia sempat stres, sempat kepikiran pekerjaannya, siapa yang akan kerjakan pekerjaanku nanti di kantor, kemudian saya di sini, terus kondisi saya ini, saya lemah, saya rasa, pokoknya dia campur aduk nih pikirannya. Tapi mungkin karena orang yang diisolasi mandiri kan tetap masih bisa berkomunikasi dengan handphone. Nah dia mungkin dapat masukan atau motivasi dari handphonenya. Kemudian boleh mengirimkan makanan, itu hari teman saya makanan dan lain sebagainya. Pokoknya intinya masih ada keterikatan emosional antara kita dengan rekan kita yang ada di dalam, tetapi mungkin kita tidak bisa berinteraksi langsung. Jadi secara psikologis menurut saya ketika kita memberikan motivasi kepada rekan-rekan yang ada di dalam yang sedang terpapar COVID, ya otomatis dia akan memiliki tingkat resiliensi atau bangkit kembali dengan keterpurukannya. Jadi seperti itu. Kemudian saya rasa kalau dia frontliner sudah beberapa tahun kerja, saya rasa dia punya resiliensi yang bagus, dia punya daya bangkit yang berkembang dan dia punya kekuatan kembali untuk melayani nasabah. Karena saya saja jujur sudah berapa tahun di Yayan Parepare, tapi kalau saya lihat status story-nya teman-teman saya rasanya ingin kembali jadi frontliner. Meskipun saya tahu beban kerja di dalam itu luar biasa beratnya. Betul. Jadi begini Bu Fitri, apakah selama COVID ini ada Ibu Fitri temukan dari hasil penelitiannya itu terkait tentang kinerjanya mungkin yang menurun, mungkin dari segi psikologinya? Karena kan begini, setiap kita bicara vaksin dulu misalnya, selain kita bicara bahwa yang paling mudah terpapar vaksin pun salah satu perusahaan yang paling duluan diuji coba, boleh kata mereka uji coba vaksin, BUMN itu menjadi uji coba vaksin. Nah ini juga kan bisa mempengaruhi psikologinya mereka, karena mendengar di luar isu bahwa ada efek samping dari vaksin yang kemarin itu, ini kan secara tidak langsung mempengaruhi emosional. Yang apakah dalam penelitian Fitri juga ada menemukan bahwa dampak-dampak seperti itu mempengaruhi kinerja dari para pegawai BRI frontliner, khususnya frontliner ini? Untuk dari penelitian saya secara umum, kalau saya lihat ternyata memang ada pengaruh dari kecerdasan emosional terhadap kinerjanya karyawan frontliner. Kemudian tetapi khusus di cabang Polowali saya lihat kecerdasan emosionalnya ya dia berada di tingkat sedang, dalam artian dia tidak terlalu rendah, dia tidak terlalu tinggi. Artinya dia masih mampu mengontrol emosinya secara baik menurut saya, stabil. Kemudian kinerjanya juga lumayan masih stabil, mungkin karena saya lihat BRI itu agak gercep, artinya dalam artian dia cepat bagaimana harus inovasi, tanggap terhadap karyawannya. Frontliner itu kan dia ujung tombaknya BUMN. Perbankan berhadapan langsung. Frontliner kan bukan cuma hanya teller sama CS, security juga masuk frontliner. Jadi kalau perbankan tidak melakukan inovasi, otomatis ketiga ini ya minta maaf. Apalagi dunia perbankan sekarang sudah banyak bank-bank swasta yang bermunculan. Jadi ketika BRI tidak mampu meningkatkan memberikan inovasi-inovasi terbaru untuk karyawannya khusus frontliner, itu otomatis dia akan tertinggal dengan perbankan yang lain. Seperti yang kita lihat sudah ada sudah ada ini penghalangnya antara nasabah, itu kan baru dibentuk. Seandainya mungkin tidak ada COVID-19, tidak ada yang seperti itu. Kemudian masker, ada aturannya pakai masker dua lapis kalau tidak salah ya dia. Kemudian ada sanitizer, pakai handscoon. Awalnya dia pakai handscoon. Ya, seperti itu. Kemudian harus ada hand sanitizer di depan, tidak bisa terlalu lama berinteraksi dengan nasabah. Kemudian security yang lebih-lebih kan tidak ada penghalangnya, security pokoknya pakai face shield, banyak sekali pokoknya inovasi yang diberikan oleh perbankan khususnya BRI ya untuk karyawan frontlinernya, sehingga saya lihat mungkin secara kecerdasan emosionalnya itu ya lumayan masih stabil. Mungkin kalau saya masih diberi kesempatan lagi untuk meneliti selanjutnya ya saya mungkin saya lihat lagi indikator lain lah selain kecerdasan emosional dari karyawan frontliner. Saya selalu tertarik untuk meneliti karyawan frontliner karena mungkin
basicnya. Basicnya kita ada di situ, iya, betul. Jiwanya kita ada di situ, jadi ya seperti itulah. Jadi begini Bu, kalau saya bicara tentang kinerja karyawan, khususnya untuk frontliner di bank, apa sih tolak ukurnya itu? Karena kan begini, ini kita kebetulan kan Ibu Fitri juga ini dosen perbankan syariah, dan saya ingat sekali waktu Ibu Fitri dulu aktualisasi latsarnya itu buat mini bank. Nah itu kan artinya ada cita-citanya Ibu Fitri di situ untuk mengimplementasikan pengalamannya waktu dulu di dunia kerja. Nah kalau kita bicara tentang kinerja sih, apa tolak ukurnya Bu? Kalau kita bicara tentang kinerja frontliner, dari mana dilihat bahwa frontliner ini kinerjanya bagus, frontliner ini kinerjanya kurang bagus, atau frontliner ini kerjanya ya biasa-biasa saja? Dari mana sebenarnya sih tolak ukurnya? Oke, jadi untuk kualitas kuantitas kerja itu ya dilihat dari dasarnya saja. Yang pertama ya, datang ke kantor tepat waktu. Itu kan sudah bisa dilihat bagaimana disiplinnya dia, bagaimana dia kepribadiannya dia secara personal, itu kita kan bisa lihat dari disiplinnya dia datang ke kantor tepat waktu. Kita kan memang pelayanannya itu Pak di bank dulu itu sampai sekarang maksud saya pukul 8. Iya betul. Tapi kita ditekankan ya datang sebelum jam 7, jam 7.15 paling lambat. Karena kita harus briefing terlebih dahulu. Ada apel pagi. Ada apel pagi sebelum kita pelayanan. Nah di situ paling dasar saja kita lihat. Di situ kita lihat kinerjanya. Kalau memang dia mampu tepat waktu ya otomatis dari situ kita bisa tahu bahwa oh memang dia punya keinginan untuk bekerja, motivasinya tinggi. Kemudian dari kualitas kerjanya, kualitas kerja dalam artian bahwa ketika kita diberikan beban kerja yang banyak, jangan banyak ngeluh. Kemudian enggak apa-apa, manusiawi lah orang ngeluh, cuman jangan terlalu banyak mengeluh. Kemudian kalau bisa mulut berbicara ya tangan juga sambil berbicara, karena kan kita tahu di BRI atau di bank-bank lah kita enggak pernah pulang tepat pukul jam 4. Padahal kan kalau jam kerja itu kan jam 4. Tapi kita jarang sekali pulang pukul 4. Biasanya paling lama itu jam 7, jam 8. Bahkan saya pernah Pak setengah 12 di kantor pada saat akhir bulan kalau tidak salah. Betul-betul beban kerja di perbankan. Jadi di situ kita lihat, di situ dilihat kualitas kerja kita, bagaimana kinerja kita, kemudian bagaimana interaksi kita terhadap nasabah. Itu yang paling penting. Saya pernah dapat, selalu saya contohkan ke saya Pak ya. Jadi saya pernah dapat teguran karena mungkin kebetulan itu hari mungkin saya ada masalah sedikit, kemudian saya masukkan di dunia kerja ya otomatis nasabah mungkin saya saya kurang bagus cara pelayanannya. Saya dapat teguran dari supervisor, ternyata padahal kesalahan saya hanya satu, kurang pakai lipstick. Nah itu juga Bu. Itu yang saya mau tanyakan dari tadi nih, karena tadi Bu Fitri berbicara kapan saya mau tanyakan ini. Nah ini kan kalau kita bicara tentang penampilan, nah apa namanya, dengan banyaknya pembatasan yang dilakukan karena COVID-19 kemarin, kayak misalnya pakai masker lah, pakai ini kan otomatis tidak memperlihatkan bagaimana penampilan seorang frontliner yang harus selalu good looking di depan nasabahnya. Nah, apakah misalnya yang mau saya tanyakan sebenarnya dua sih, apakah memang dalam standar frontliner itu penampilan itu adalah hal yang paling urgent yang pertama karena dia ada interaksinya, kemudian apakah juga dengan adanya pembatasan seperti itu akhirnya orang-orang bank lah yang notabene-nya ini selalu memperhatikan penampilannya akhirnya terbatasi dan bisa mempengaruhi psikologinya dan berimbas kepada penurunan kinerja kerja. Apa seperti itu yang Ibu temukan waktu kemarin meneliti? Jadi ya kita frontliner itu memang saya lihat frontliner memang kan ketentuannya itu wajib banget memperhatikan standar penampilan, standar penampilan. Nah, standar penampilan kan termasuk wajah, cara berpenampilan, kostum, sepatu dan lain sebagainya. Nah, memang sih pada pandemi COVID-19 kan untuk apa sih kita pakai lipstik, kita cuma pakai masker ya, betul-betul. Kan saya lihat seperti itu, tapi mungkin karena dasarnya dia sudah mantap. Memang kan kita kalau waktu dikasih pelatihan sebelum kita jadi frontliner, memang ada kelas kecantikan. Jadi memang dilatih bagaimana cara makeup dan lain sebagainya. Ya mungkin karena dasarnya kita sudah mau kita melayani pakai masker, mau kita melayani tidak pakai masker, pasti tetap pakai lipstik. Iya, itu sudah wajib. Itu sudah wajib. Jadi mungkin dari segi wajah mungkin kan tidak terlalu terlihat, tapi kan dari segi pakaian, bukan ini
kostumnya kita, kostumnya kelihatan, cara berpakaian betul. kita kan tetap terlihat. Iya. Bayangkan saja kalau misalnya, oh ya ini kan pandemi jadi kita pakaian biasa nih deh, jangan kita terlalu perhatikan. Muka atas sudah tidak kelihatan nih sama nasabah. Ada yang lagi penghalang, ada yang mulai face shield, ada yang mulai masker, kemudian kita lagi berpakaian tidak semena-mena dan pakaian tidak sesuai dengan standar layanan. Standar layanannya. Saya yakin nasabah akan lari ke bank lain karena atau mungkin tidak menabung di bank sama sekali. Mending sama celeng saja. Iya, di bawah bantal. Kita tarik bawah bantal saja. Jadi begini, saya ada cerita menarik ini Bu Fitri. Ini ada kebetulan teman, dia masuk jadi proliner di banknya Bu Fitri. Ya. Dia masuk itu pada saat pandemi. Jadi dia masuknya itu ketika orang sudah pandemi, artinya pada saat itu orang sudah diwajibkan pakai masker. Nah, kemarin ketika dia berkomunikasi dengan nasabahnya, kebetulan itu hari dia lepas maskernya dan ternyata tidak dikenali sama nasabahnya. Justru malah dia apa istilahnya ya? Di satu sisi dia tertawa, tapi di sisi lain dia menganggap bahwa jangan sampai setelah nanti ini pandemi berakhir, saya buka masker dan teman-teman buka masker, malah interaksi dengan nasabah itu bisa terganggu karena kan biasanya tidak bagus tatap kelihatan muka, tiba-tiba kelihatan mukanya, jangan sampai itu bisa berpengaruh terhadap kinerjanya. Nah, kira-kira kalau dari penelitian Bu Fitri ada tidak ditemukan yang seperti itu? Apa nanti dampaknya kalau ini pandemi sudah berakhir dan akhirnya tidak ada lagi pembatasan seperti itu? Oke. Kalau di penelitian saya kemarin, saya lihat lama bekerjanya kayaknya paling sedikit itu 1 tahun ya, mungkin pas COVID. Pas COVID. Jadi pas COVID ya, kalau seperti itu kan itulah tujuannya Nemdes. Nemdes itu kayaknya yang di sini. Iya. Nemdex. Nemtek. Itu kan memang itu tujuannya. Nah, kalau kita tidak menggunakan yang namanya Nemtek itu kan ID-nya. Betul. Oh iya. Jadi, hal dasar saja yang Nemtek itu kita tidak pakai, sudah kita sudah bisa. Dan itu semua masuk di kinerja semua. Masuk semua di kinerja. Betul. Termasuk ada biasa Nemdesnya. Iya. Kemudian biasa dia lepas, dia balik. Jadi istirahat. Nah, itu juga terjadi ketika kita tidak balik itu namanya kita itu kan bisa saja kita kelabui nasabah, nasabah bisa saja tidak tahu identitasnya kita. Betul. Jadi itu juga menurut saya sih salah satu aturan yang harus dipenuhi oleh seorang proliner. Meskipun kalau kita lihat itu hanya dasarnya saja ya. Jadi dari situ nasabah bisa mengenali kita. Saya rasa juga kalau nasabah yang cerdas pasti dia akan bertanya. Kalau misalnya di luar kita ketemu sama nasabah, kita senyumi, pasti nasabah akan bertanya sama kita. Oh, bukan kita yang pegawai BRI. Iya, pernah ada yang seperti itu. Seperti itu, jadi bilang, bukan kita yang ini. Oh iya, saya Bu, minta maaf Bu, saya tidak kenali karena memang itu hari begini-begini. Pakai masker ya, bisa pakai masker. Saya rasa kalau seperti itu bisa jadi Ya, perlahan-lahan akan beradaptasi kembali, betul. Apalagi kan ada sekali yang namanya Nemtek, ada sekali Nemdes. Kemudian ketika kita biasa panggil nama interaksi dengan teman-teman, kalau kita panggil nama pasti kita panggil, misalnya saya kan panggil Bu Fitri. Secara tidak langsung kan nasabah akan dengar nama kita. Meskipun secara dari wajah mungkin kita tidak dikenali, tapi saya rasa kalau hal itu tidak mempengaruhi kinerja dari seorang karyawan kalau masalah pengenalan. Ya, perlahan nanti akan beradaptasi dengan sendirinya. Kembali seperti semula. Baik, apa sih sebagai saran terakhir nih Bu Fitri? Menurut Bu Fitri, ini kan nanti penelitian ini diskusi kita ini bisa dinonton sama seluruh mahasiswa untuk dijadikan juga latar belakang penelitian. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Fitri apa sih yang bisa disarankan sama mahasiswanya Bu Fitri yang ada di perbankan terkait tentang apa yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian ketika nanti mereka mau menyelesaikan studi khususnya dalam membuat skripsi, apalagi kira-kira yang bisa Bu Fitri diusulkan? Jadi saya harap adik-adik ketika ingin meneliti di perbankan jangan asal ambil ceplok dari Google, oh ya judulnya ini, padahal di subjeknya tidak merasa bermasalah dengan judul yang diberikan oleh peneliti. Jadi saya sarankan baiknya komunikasi atau wawancara sama pihak SDM-nya, karena yang paling tahu kondisi dari karyawannya itu adalah SDM-nya.
bisa kualitas layanannya, apalagi ini kan sekarang pandemi, kemudian sudah banyak teknologi semakin canggih. Nah, karyawan frontliner kan perlu di-upgrade. Betul. Apa sih cara berpikirnya? Betul. Bagaimana dia bagaimana menggunakan komputer, kemudian bagaimana menggunakan pelayanan berbasis digital. Berbasis digital seperti mobile banking. Banyak sekali sebenarnya masalah dari standar pelayanan yang bisa dijadikan penelitian. Jadi penelitian. Betul. Dari mobile banking saja itu sudah banyak sebenarnya judul kualitas layanannya, apakah sudah efektif mobile banking itu digunakan untuk kalangan masyarakat ke bawah, kemudian apakah tidak dibutuhkan yang namanya pelatihan khusus terhadap karyawan-karyawan frontliner agar supaya nasabah ketika bertanya ke frontliner terkait mengenai standar layanan yang berbasis IT, tidak lagi frontliner harus ke belakang bertanya ke supervisor ataupun kepala unit ataupun siapakah yang dia tuakan di belakang. Jadi seperti itu. SLK-nya misalnya. Saya rencananya lagi sih mau meneliti di BSI. Rencana nanti menarik. Untuk ada komparasi antara bagaimana bank konvensional dan bank syariah. Ya, nantilah kita akan wawancara lagi. Baik. Ya, terima kasih Bu Fitri atas kehadirannya. Kita tunggu penelitian dari Bu Fitri itu. Sebenarnya juga saya memang sangat menunggu penelitian yang mencoba untuk mengkomparasikan itu terkait tentang antara bank syariah dan bank konvensional ini. Dan mudah-mudahan di bincang akademia berikutnya penelitian Ibu Fitri sudah selesai dan kita bisa undang lagi untuk mendengarkan bagaimana hasil penelitiannya. Saya ucapkan terima kasih Bu Fitri karena sudah datang mampir di studio kita. Baik, insan akademisi yang pare-pare, itulah tadi bincang akademis kita bersama dengan Ibu Nur Fitriani. Semoga apa yang disampaikan oleh peneliti sekaligus ibu dosen kita ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi rujukan bagi adik-adik mahasiswa untuk melakukan penelitian khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian studinya. Saya selaku host dari Bincang Akademia Yan Pare-Pare, Muhammad Tobisa mundur diri sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.